Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Ihsan MPD, pada perkuliahan online Manajemen Keuangan pada materi 1 yang akan kita bahas tentang fungsi, tujuan, dan ruang lingkup manajemen keuangan. Program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Adapun tujuan khusus materi ini, ya, setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, pengertian manajemen. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Selanjutnya ada Thomas H. Nelson yang mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni, memadukan ide-ide, fasilitas, proses, bahan, dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan menjualnya dengan cara yang menguntungkan. Pendapat lain seperti J.R. Terry mengartikan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha-usaha mencapai sasaran dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Ketiga definisi ini dapat kita pahami bahwa manajemen adalah ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi kegiatan orang lain dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini ialah tujuan-tujuan organisasi, baik perusahaan profit atau perusahaan yang bergerak dalam non-profit seperti yayasan. Adapun manajemen keuangan adalah perpaduan ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi fungsi-fungsi keuangan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi. Jadi manajemen keuangan menitikberatkan bagaimana seorang manajer keuangan mampu merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Ya, ini adalah fungsi dari seorang manajer, yaitu dapat merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi fungsi-fungsi keuangan. Adapun fungsi utama manajemen keuangan, yang pertama ada investment decision, yaitu keputusan terhadap aktiva yang akan dikelola perusahaan. Yang kedua, berkaitan dengan financing decision, merupakan keputusan berkaitan dengan menetapkan sumber dana yang diperlukan dan penetapan perimbangan pembelanjaan yang terbaik. Dalam hal ini berkaitan dengan struktur modal yang optimal. Yang ketiga, asset management decision, yaitu keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan aset atau aktiva. Ini dia fungsi utama manajemen keuangan. Yang pertama ada investment decision, yang kedua financing decision, dan yang ketiga asset management decision. Sebagai runangan, ya, lebih mudah membangun daripada mengelola. Ya, sesuatu yang kita bangun untuk berkelanjutan, ya harus ada pengelolaan. Pengelolaan yang baik inilah yang menjadi tantangan kita sebagai orang yang memiliki suatu usaha, apapun jenisnya, ya. Ya, sebagai mahasiswa, ya bagaimana mengelola waktu kuliahnya, seperti itu.
Adapun ruang lingkup manajemen keuangan yang kaitannya dengan keputusan penting yang akan dilakukan oleh manajer, dalam hal ini manajer keuangan, ya, kaitannya dengan pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, ya, keputusan penting tentang keputusan investasi. Yang kedua, keputusan penting tentang keputusan manajemen aset. Yang ketiga, keputusan penting manajemen keuangan kaitannya dalam keputusan pendanaan. Yang tidak kalah pentingnya ialah yang keempat, ada kebijakan dividen. Adapun ketiga unsur di atas seperti keputusan investasi, keputusan manajemen aset, dan keputusan pendanaan ini dititikberatkan pada keadaan neraca suatu perusahaan, yang mana dalam neraca terdiri atas pada sisi bagian kiri ada aktiva lancar dan aktiva tetap, pada sisi sebelah kanan ada hutang dan ekuitas. Di antara dua sisi ini, ya, seperti kita belajar akuntansi, ya, harus terjadi keseimbangan. Nah, dalam hal manajemen keuangan, ya, keadaan atau kesehatan keuangan perusahaan digambarkan dalam pelaporan neraca. Nah, pelaporan neraca yang inilah yang akan menentukan bagaimana seorang manajer mengambil keputusan dalam hal keputusan investasi, keputusan manajemen aset, dan keputusan pendanaan. Adapun untuk kebijakan dividen, yaitu dititikberatkan pada laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi, ya, yang mana laba kita ketahui diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan biaya. Apabila pendapatan itu lebih besar daripada biaya, maka jelas perusahaan tersebut akan mendapat laba. Sebaliknya, apabila, ya, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha itu lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, maka dalam hal ini perusahaan akan menderita kerugian. Nah, dari laba ini akan berkaitan dengan dividen, yaitu adalah bagi hasil, ya, bagi hasil oleh para pemegang saham atau investor dari sebuah perusahaan. Nah, kaitannya dengan dividen, ya, dividen ini akan tidak semua dividen atau laba yang diperoleh perusahaan itu akan dibagi habis oleh para pemegang saham. Dalam hal ini adalah harus ada sisa dari dividen itu yang disebut sebagai kebijakan laba ditahan. Antara dividen dan kebijakan laba ditahan ini itu berimplikasi pada neraca keuangan perusahaan, yang dalam hal ini dalam jangka waktu tertentu perusahaan harus dapat melakukan perimbangan, pengalokasian dana. Misalkan pada suatu saat tertentu perusahaan membutuhkan dana cepat, ya, bisa diambil dari laba yang ditahan di internal perusahaan tersebut. Tidak mesti harus cepat-cepat cari utang ke sana kemari. Itu maksud dari laba ditahan. Yang oleh karena itu, suatu perusahaan harus memiliki kebijakan dividen yang jelas. Yang tentunya lagi, ya, dividen itu di dalam konsep perusahaan dibagi rata berdasarkan besaran modal atau besaran investasi yang sudah dilakukan. Misalkan saya investasi pada sebuah perusahaan 50%. Jadi pada saat pembagian dividen, saya harus besaran investasi saya itulah yang akan saya peroleh dari dividen yang akan saya dapatkan. Ini dia ruang lingkup manajemen keuangan dalam hal keputusan penting
yaitu ada keputusan investasi, keputusan manajemen aset, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Yang mana ketiga unsur keputusan investasi, keputusan manajemen aset, dan keputusan pendanaan ini bertumpu pada pelaporan keuangan perusahaan di dalam perspektif neraca, yang mana di dalam neraca itu menuntut adanya keseimbangan antara aktiva lancar dan aktiva tetap pada sebelah kiri, hutang dan ekuitas pada sebelah kanan. Jika aktiva lancar dan aktiva tetap jumlahnya 10.000, maka hutang dan ekuitas harus berjumlah yang sama, yaitu 10.000. Itulah prinsip dasar dari keseimbangan neraca. Sebagai ilustrasi, ilustrasi manajemen keuangan kita ambil dari sumber Brili dan Myers. Pada keadaan pertama, pada tanda panah 1 ini, ini kaitannya seorang manajer akan mengambil sebuah keputusan dalam hal pendanaan. Tanda panah 1 ini kita menitik beratkan pada keputusan pendanaan manajer keuangan, yaitu keputusan yang mengarah pada pemilihan sumber pendanaan yang paling menguntungkan untuk biaya investasi yang akan dilakukan. Manajer keuangan mengumpulkan berbagai sumber dan menganalisa sumber mana yang paling menguntungkan. Jadi dalam hal ini dia harus melakukan plan keputusan planning tentang pendanaan, yang mana seorang manajer keuangan bertanggung jawab untuk melakukan analisis bagaimana sebuah investasi itu benar-benar dapat menguntungkan perusahaan. Kita lanjut ke tanda panah yang kedua, yang ini Ini kaitannya dengan keputusan investasi setelah manajer pada tanda 1 ini melakukan analisa kaitannya dalam keputusan pendanaan. Yang kedua, kaitannya dengan keputusan investasi. Dalam hal keputusan investasi ini, keputusan yang mengarah pada pemberian solusi terhadap permasalahan besarnya investasi yang akan dilakukan dan pemilihan jenis investasi yang dipilih, aktiva lancar dan aktiva lancar, aktiva tetap. Keputusan ini menyangkut penggunaan dana. Keputusan investasi ini menyangkut dengan penggunaan dana, kaitannya dalam bagaimana pengalokasian sumber daya aktiva lancar dan sumber daya aktiva tetap. Nah, dari kegiatan investasi kita laju ke gambar nomor tanda panah ketiga. Dari kegiatan investasi perusahaan mengharapkan adanya keuntungan. Jadi benar sekali seorang yang memiliki usaha itu pada prinsipnya mengharapkan adanya imbal balik dari kegiatan tersebut, kita sebut sebagai keuntungan. Yang ketiga, dari kegiatan analisa pendanaan, keputusan investasi yang rasional dan yang paling menguntungkan, maka pada tanda panah yang ketiga ini, dari kegiatan investasi yang sudah dilakukan, diharapkan perusahaan meraup keuntungan. Kita lanjut ke tanda panah 4A. Ini kaitannya dengan kebijakan dividen sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas. Laba perusahaan yang akan dibagikan ke para pemegang saham itu, para investor itu, dibentuk di dalam dividen. Kebijakan dividen yaitu keputusan yang menyangkut penentuan berapa porsi dari keuntungan yang dibayarkan sebagai dividen berdasarkan persentase besarnya modal yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Seperti contoh yang tadi itu Nah, ini dia tanda panah 4A sebagai efek dari investasi yang keuntungan dari aktivitas investasi. Di tanda panah 4, tanda panah 4 yang ini yang di atas,
ini berbicara tentang kebijakan laba ditahan, yaitu dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan tumbuh dengan dana internal. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya sewaktu-waktu perusahaan itu akan membutuhkan dana besar yang tidak perlu perusahaan tersebut harus mencarinya di luar perusahaan dalam bentuk hutang ataupun lain sebagainya, melainkan melalui kebijakan laba ditahan ini perusahaan bisa tetap menjalankan aktivitas usahanya. Oleh sebab itu, laba atau dividen yang akan dibagikan itu tidak sampai harus mencapai 100%, ya. Tidak harus dibagi semuanya, ya. Kalau dibagi semuanya, kalau habis dan tidak ada dana alokasi, ya, kekurangan modal, ya masa harus mencari utang terus. Tidak seperti itu, ya. Jadi ada istilah kebijakan laba ditahan yang dengan ini difungsikan untuk memperhatikan kemampuan perusahaan tumbuh dengan dana sendiri atau dana internal. Adapun tujuan dan manfaat setelah Anda memahami manajemen keuangan ini, tujuan manajemen keuangan identik dengan tujuan perusahaan. Sasaran yang ingin dicapai oleh manajer keuangan secara normatif dapat disebutkan yaitu bertujuan memaksimumkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, bidang keuangan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Tujuan jangka panjang pemilik perusahaan atau owners adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Jadi ada perbedaan, ya. Ada perbedaan antara tujuan pemegang saham dengan tujuan owners. Kalau pemegang saham dalam jangka pendek agar bisa mendapatkan keuntungan dari bagi hasil dividen. Kalau pemilik perusahaan, ya, dalam jangka panjang dia ingin meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. Peningkatan nilai perusahaan tentunya berbeda dengan peningkatan laba perusahaan yang berorientasi jangka pendek. Kalau laba itu untuk jangka pendek, sedangkan nilai diri perusahaan itu adalah modal yang utama. Yang mana kalau nilai perusahaan dinilai itu sangat baik, maka dengan sendirinya owners tidak akan capek mencari para investornya, melainkan para investor langsung yang akan menawarkan modalnya untuk ikut serta dalam mengembangkan usaha tersebut dalam bentuk penanaman modal segar. Sebagai ilustrasi, ya, contoh dari di atas, ya, sebagai ilustrasi Pak Wahyu mempunyai dana 100 juta. Dana tersebut dipakai untuk membuka 2 usaha fotokopi masing-masing 50 juta. Penempatan usaha tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Usaha A ada pada lingkungan kampus, pemerintahan, dan sekolah. Dengan lalu lintas lancar sehingga mudah terjangkau dengan parkir luas. Sedangkan usaha B terletak di kompleks perdagangan yang sangat ramai. Lalu lintas sering macet dan parkir sempit. Setahun kemudian usaha fotokopi A ditawar seharga 75 juta, sedangkan yang B tetap 50 juta. Dengan demikian, Pak Wahyu akan merasa lebih menguntungkan bila memiliki usaha A dengan kriteria tempat yang tadi, ya. Walaupun harga fotokopiannya sedikit lebih murah, ya, tapi di tempat lingkungan kampus, sekolah, ya, perkantoran pemerintahan, ya, maka usaha tersebut kayaknya lebih ramai, ya. Walau pada fotokopi usaha B menawarkan tarif yang lebih tinggi sehingga untung per lembar fotokopi lebih tinggi dibandingkan usaha A. Nah, tapi kalau di usaha B ini tata letaknya di dekat keramaian pasar, lalu lintas sering macet, ya, parkir sempit. Kalaupun mahal, tapi itu belum menguntungkan, ya, mengingat tempatnya itu tidak strategis lah, seperti itu, ya. Jadi perusahaan A dengan harga fotokopi yang lebih murah
tapi tempat yang strategis, sangat memungkinkan dalam jangka waktu yang tidak lama profit pasti akan untung besar. Sedangkan untuk usaha fotokopi B yang terletak pada dekat pasar, lalu lintas yang sering macet, ya tapi dalam jangka waktu yang lama itu akan lama ya, akan mendapatkan sebuah profit yang lebih besar. Ya, karena apa? Dekat pasar seberapa orang sih yang memfotokopi, kan seperti itu dia. Dibandingkan yang dekat kampus, sekolah, dan pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan ya, manfaat yang bisa diambil dari mempelajari manajemen keuangan adalah pengelolaan keuangan menjadi lebih terencana dan terkendali, sehingga akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dapat dijelaskan secara logis, atau ada dasar penjelasan teoritis yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam bidang keuangan. Jadi kesimpulannya, suatu perusahaan itu harus menerapkan manajemen keuangan yang baik agar ada landasan pelaporan, ya, ada landasan pelaporan pertanggungjawaban ya, manajer keuangan kepada pihak owners atas aktivitas-aktivitas keuangan yang dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dari sebuah perusahaan. Ya, jadi tentunya manajer keuangan harus benar-benar memahami dan menguasai ya prinsip-prinsip pencatatan akuntansi yang baik dan benar. Adapun untuk tugas mandiri ya, sebagai bukti bahwa Anda sudah belajar dengan baik dan benar melalui menonton video pembelajaran ini dengan tanpa skip, maka Anda mahasiswa saya, mahasiswi dan mahasiswa diminta untuk kembali ya mencatat materi di atas di buku masing-masing Anda. Yang selanjutnya nanti pada saat penilaian akan kita lakukan pada perkuliahan offline. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, tugas Anda yang kedua ini ialah ya, masing-masing mahasiswa silahkan membuat suatu pelaporan kaitannya tentang bagaimana mengelola keuangan diri pribadi selama 1 bulan ke depan. Artinya ada sebuah planning ya, bagaimana Anda membelanjakan uang saku kiriman orang tua Anda dalam 1 bulan ke depannya. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama, mencatat materi yang disajikan dalam video ini. Yang kedua, melakukan planning, ya, perencanaan kaitannya dengan pengelolaan atau manajemen keuangan uang saku selama 1 bulan ke depan. Apakah yang mana dalam perspektif ini, apakah uang saku yang dikirimi orang tua selama 1 bulan itu sebagai pesangon Anda di kos ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda. Dan kita bisa juga menilai ke arah mana Anda mengalokasikan uang tersebut. Apakah hanya untuk membeli kuota main game, jalan-jalan, ya, shopping, traktir teman, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan atas semua perhatian teman-teman. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini
Agar Anda tetap berlangganan channel Manisnya Ilmu, belajar berbagai